Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Pratama dengan NIM A1A1204041 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan membahas materi mengenai masalah pokok ekonomi. Langsung saja, A. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapai kemakmuran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kebutuhan manusia dapat dibagi menurut intensitas, sifat, waktu penggunaan, dan subjek atau konsumennya. Kebutuhan menurut intensitasnya yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer artinya kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder artinya kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi, misalnya meja, kursi, lemari, peralatan, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah artinya kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia, misalnya makan, pakaian, dan olahraga. Kebutuhan rohani artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani, misalnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Tiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misalnya buku dan alat tulis dibutuhkan oleh pelajar, obat untuk orang yang sakit, makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. Kebutuhan mendatang artinya kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan, tetapi sekalipun demikian perlu ditangguhkan, tetapi perlu ditangguhkan. Tetapi sekalipun demikian perlu dipersiapkan dari sekarang, misalnya tabungan dan payung sebelum musim penghujan. Keempat, kebutuhan menurut subjek dan konsumennya, yaitu kebutuhan perseorangan dan masyarakat. Kebutuhan perseorangan artinya kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Misalnya kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata, alat pertanian bagi petani, dan lain-lain. Kebutuhan masyarakat artinya kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sama. Misalnya jembatan, jalanan, sekolah, pasar, waduk, dan lain-lain. Oke, lanjut ke bagian B. Alat pemuas kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan alat pemuas, atau secara sederhana bisa dipenuhi oleh barang dan jasa. Adapun yang dimaksud barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau guna bagi manusia, dan jasa adalah bentuk tak berwujud atau abstrak yang juga berfungsi sebagai alat kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia berikut ini akan dikelompokkan berdasarkan sifat, fungsi, wujud, cara penggunaan, dan cara pengerjaannya. Satu, barang menurut sifatnya yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperoleh memerlukan pengorbanan baik tenaga maupun uang. Misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, dan air mineral yang semuanya harus kamu dapatkan dengan melakukan pengorbanan. Pengorbanan itu misalnya kamu harus membayar dengan sejumlah harga tertentu. Barang bebas adalah barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa mengeluarkan pengorbanan, misalnya air, udara, angin, sinar matahari, hujan, dan lain-lain. Kedua, barang menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya yaitu barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Barang konsumsi
adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia atau barang jadi. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai seperti sepatu, baju, kaos, dan televisi. Barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya mesin produksi, gedung atau bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. 3. Barang menurut wujudnya yaitu barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa zat, dapat diraba, dapat dilihat, misalnya rumah, makanan, sepeda motor, mobil, dan hiasan. Barang abstrak adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat, tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa. Misalnya nama baik atau goodwill, hak cipta, dan merek dagang. 4. Barang menurut cara penggunaan yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan, artinya bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang lainnya. Misalnya baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, dan kompor dengan tungku. Barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi, artinya cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, kompor dengan minyak tanah. Kelima, barang menurut cara pengerjaannya itu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang baru dihasilkan oleh alam, misalnya hasil pertanian dan hasil perkebunan. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, kain, dan kulit. Barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi dan langsung dapat dikonsumsi, misalnya sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian. Oke, lanjut. C. Kelangkaan sumber daya. Melihat beragamnya kebutuhan manusia sementara alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, maka akan menimbulkan kelangkaan berupa sumber daya. Tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha. 1. Kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dapat diartikan terbatasnya persediaan sumber daya alam yang terkandung di alam, baik sumber daya biotik maupun sumber daya abiotik. Kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan roda perekonomian diperlukan manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi. Kelangkaan sumber daya manusia di sini berarti sulitnya ditemukan manusia yang berkualitas baik dari segi pengetahuan maupun keahlian yang mampu menjalankan kegiatan ekonomi. Ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal sangat diperlukan dalam proses produksi barang atau jasa. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih banyak menemukan berbagai kendala terutama masalah permodalan. Modal tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga bahan baku, gedung, dan mesin-mesin. 4. Kelangkaan sumber daya wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang yang memiliki sikap mental kewirausahaan. Kelangkaan sumber daya wirausaha merupakan dampak dari sedikitnya orang yang berpikir kreatif dan inovatif. Akibatnya sumber daya ekonomi yang ada tidak dapat dikelola secara maksimal karena kurangnya kemampuan menjalankan gagasan kreatif tersebut. Lanjut pada D. 3. Masalah pokok ekonomi. Manusia melakukan pilihan agar dapat tercapai tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Perbuatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya dengan alat pemuas yang terbatas disebut perbuatan ekonomi. Pada intinya, masalah ekonomi adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan sebaik-baiknya. Satu masalah pokok ekonomi menurut teori klasik yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Namun tidak semua kebutuhan